definisinya. Jadi sebenarnya given probability. Jadi kalau kita tahu misalkan kita pengen cari berapa peluang dari A jika diketahui adalah kejadian B, ya. Maka ini didefinisikan sebagai peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, ya. Ini saya rasa kita semua sudah memahami tentang definisi dari peluang bersyarat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini ya. Kasus apa namanya peluang bersyarat untuk kasus Down syndrome. Ya, kita pahami kita punya apa namanya data seperti ini. Jadi ada 5.282 ibu hamil yang dilakukan tes darah, ya, lakukan tes darah. Dari 5.282 ini ada sekitar 1.355 yang dinyatakan tes darahnya positif, kemudian ada sebanyak 3.927 yang negatif. Kayak gitu. Nah, dari 1.355 ini yang positif, ya sebanyak 48 itu bayinya menderita Down syndrome, kemudian ada 1.307 yang tidak menderita Down syndrome, ya dari hasil tes yang positif. Ini cara membaca tabelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini dari 3.927 ya 3.927 ada 6 orang ya yang hasilnya negatif, tapi ternyata 6 orang ini dia menderita Down syndrome. Dan sebanyak 3.921 memang tidak menderita Down syndrome. Berarti benar identifikasinya, ya. Nah, dari 5.282 ini ada 54 orang yang dinyatakan dia menderita Down syndrome. Ya, jangan baca tabelnya seperti itu. Kemudian ada sebanyak 5.228 yang tidak menderita Down syndrome. Nah, kita juga bisa melihat adalah dari 54 orang ini ada 48 orang yang positif dan 6 orang yang negatif. Jadi bagaimana cara kita membaca tabel tergantung dari bagaimana cara kita ingin membahasnya dari aspek mana. Apakah kita membahas dari aspek tes darahnya atau kita membahas dari aspek penderita Down syndrome. Bisa dipahami ya? Nah, dari tabel ini kemudian kita buat kita buat seperti ini. Jadi kalau ini jelas ya berapa peluang bayi menderita Down syndrome jika diketahui tes darahnya positif. Berarti peluang D jika diketahui positif adalah peluang D irisan positif adalah peluang dari positif. Ini berarti 48 per 5282 dibagi 10355 dibagi 5282 adalah 48 dibagi 1355. Ya, karena ini kita coret dapat 3,5. Nah yang di sini berapa peluang hasil tes negatif jika diketahui bayi menderita Down syndrome? Oh, ini kebalik ya. Ini harusnya yang ini harusnya adalah ini salah. Ini salah. Jadi yang benar adalah berapa peluang dia negatif jika diketahui adalah Down syndrome. Ya. Sehingga ini adalah peluang dia negatif irisan Down syndrome dibagi dengan peluang seseorang menderita Down syndrome berapa. Nah, ini dia negatif, ya, negatif dan dia Down syndrome, negatif dan dia syndrome berarti ini 6 per 5282 dibagi dengan peluang D-nya adalah ini, penderita Down syndrome-nya adalah ini. Jadi 54 dibagi 5282. Ini kita hapus, kita coret, berarti tinggal 6 per 54. Atau Anda bisa langsung mengisi 6 per 54. Ya, benar. Terima kasih sekarang untuk koreksiannya. Ya, ini harusnya adalah berapa peluang bayi menderita tidak menderita Down syndrome jika hasilnya adalah negatif. Jadi ini kalau yang soal ini harusnya adalah peluang, ya kita menghitung peluang. Ini kan ya bukan penderita Down syndrome ya. Jadi ini harusnya ini. Jadi peluang bukan penderita Down syndrome, ya bukan penderita Down syndrome. Jika diketahui
tesnya negatif. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya berarti ini adalah ini penjelasan. Ya, tadi saya revisi untuk apa namanya untuk penjelasannya. Oke. Baik, yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke teorema Bayes? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Karin. Saya masih ini Bu yang bebas dan tidak bebas itu saya masih kurang paham Bu yang di Down syndrome. Oh, yang di sini ya? Ini? Iya Bu itu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Jadi sama-sama. Jadi sebenarnya kita ingin melihat nih, ini kan data, ini kan tadi yang tabel ini ya, kita buat tabulasi ininya, apa namanya, kita buat nilai peluangnya. Bagaimana kita bisa buat tabulasi peluang ini adalah semua data ini, ya, semua data ini kita bagi berapa? Dibagi 5282. Jadi 48, misalkan ini dibagi 5282, 6 dibagi 5282, 5282 ya. Jadi semuanya ini kita bagi total ya dengan jumlah totalnya. Ini juga kita bagi dengan jumlah total ya. Ini kita bagi dengan jumlah total, maka kita akan mendapatkan tabulasi angka seperti ini ya. Bagaimana kita tahu? Karena kita tahu bahwa totalnya ini sama dengan 1 ya. Berarti peluangnya itu adalah dibagi terhadap semua totalnya. Paham ya? Nah, sekarang kita ingin melihat kejadian, apakah ada hubungan nggak sih, ada asosiasi nggak kalau tesnya positif. Jadi sebenarnya kita akan menguji, bahasa mudahnya adalah kalau dia tesnya positif, itu ada kaitannya nggak dengan dia penderita Down syndrome. Bahasa mudahnya seperti itu. Ya. Nah, kita cek berarti apakah kalau dia positif dan dia menderita Down syndrome gitu ya, apakah merupakan dua kejadian yang saling bebas atau tidak? Artinya yang ada hubungannya, kalau dia positif akan kecenderungan Down syndrome, atau kalau dia negatif akan cenderung tidak menderita Down syndrome. Itu yang kita ingin lihat. Bahasa yang mudahnya seperti itu. Nah, dalam bahasa statistika atau dalam bahasa peluang kita sebut dengan apakah pos dan D itu saling bebas atau tidak. Jadi mengerti ya? Kemudian apakah orang yang positif dengan yang tidak menderita Down syndrome itu saling bebas atau tidak? Ya, sebenarnya kita akan mengatakan bahwa apakah kalau hasilnya tesnya positif ada kecenderungan dia menderita Down syndrome. Nah, berarti dua variabel ini tidak saling bebas. Kalau kita bisa kalau memang kita bisa buktikan kalau mereka merupakan bukan kejadian yang saling bebas. Nah, bagaimana cara membuktikan itu? Berarti kita hitung dulu, kita cari dulu berapa peluang pos yang positif jika diketahui dia adalah Down syndrome. Ya, berarti kita menghitung berapa peluang dia positif irisan Down syndrome dibagi dengan peluang Down syndrome-nya. Nah, ini kita lihat positif dan Down syndrome adalah sebesar 0,09. Kemudian peluang yang Down syndrome itu adalah sebesar ini. Jadi 0,01. Nah, kalau kita ini kan adalah 0,9. Nah, kita lihat peluang positif harusnya kalau dia saling bebas, jika saling bebas, ya ini jika ya, saling bebas, seharusnya peluang positif diketahui D akan sama dengan positif. Ini jika dia saling bebas. Kita sudah menghitung nih, peluang positif diketahui D. Nah, sekarang berapa peluang dia positif? Peluang dia positif itu adalah 0,257. Berarti peluang positif diketahui D tidak sama dengan peluang positif. Sehingga orang yang positif dengan ibu hamil yang positif dengan bayi yang mutasi tidak saling bebas. Dengan kata lain adalah jika ibu hamil kedapatan tes darahnya itu adalah positif, maka kecenderungan dia untuk mempunyai anak menderita Down syndrome adalah besar. Itu maknanya, ya, dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Paham ya? Nah, sama dengan kita ngetes nih, apakah sama dengan kita tes. Jadi kita mengetes nih, apakah peluang kalau dia positif dan dia tidak Down syndrome, jika ketahui dia tidak Down syndrome, tapi hasilnya tesnya positif, berapa peluangnya? Nah, sesuai definisi kita dapat nih peluangnya adalah 0,250.
Nah, kita tahu peluang peluang positif itu adalah, ya, peluang positif kita tahu adalah sebesar 0,257. Karena tidak sama, maka orang yang tesnya positif dengan kecenderungan dia tidak menderita Down syndrome itu tidak saling bebas. Jadi bahasa mudahnya gini, kenapa tes darah dengan penderita Down syndrome itu tidak saling berkaitan? Artinya adalah jika sosok ibu hamil dites dan hasilnya positif, maka dia akan kecenderungan mempunyai anak yang Down syndrome. Maka dikatakan yang positif dengan Down syndrome tidak saling bebas. Kalian paham ya? Paham ya? Nah, ini beda hal. Contoh saya yang kedua, yang tentang yang tentang yang tentang anak ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini tentang anak, merencanakan pasangan anak. Kalau jenis anak kedua perempuan, itu apakah ada hubungannya dengan anak pertama perempuan? Secara logika nggak ada hubungannya kan? Kita lihat anak pertama perempuan bisa jadi anak kedua bisa perempuan bisa laki-laki. Ya, jadi peluang anak kedua perempuan jika diketahui anak pertama perempuan, kita tahu bahwa peluangnya sama dengan setengah. Ya. Nah, setengah ini sama dengan peluang berapa anak kedua itu perempuan. Nah, sehingga kejadian bahwa anak pertama perempuan dan anak kedua perempuan itu adalah kejadian yang saling bebas. Ya, itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Harinda. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau bisa diskusikan? Jelas ya? Oke. Jadi begitu, sekarang kita masuk ke teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Jadi kita punya dua kejadian. Ada dua peluang kejadian. Ya, ini. Misalkan dua kejadian. Ini saya hubungkan dengan hujan. Ya, kita punya dua kejadian. Kejadian yang pertama itu adalah bahwa Bogor turun hujan. Ya, kita punya kejadian, misalkan kita definisikan H ini sebagai Bogor turun hujan. Ya, Bogor turun hujan. Bogor hujan. Ya, atau Bogor turun hujan. Ini kita lihat sebagai Bogor hujan. Ya. Nah, berarti kalau Bogor, berarti H komplemennya dari Bogor apa? Berarti Bogor tidak turun hujan kan? Tidak turun hujan. Nah, sekarang diketahui berarti berapa peluang Bogor turun hujan. Di sini peluang Bogor turun hujan adalah 0,6. Nah, kita tahu bahwa peluang H, diketahui bahwa peluang H ditambah peluang H komplement itu sama dengan 1. Sehingga kalau saya menghitung peluang H komplement sama dengan apa? 1 dikurangi peluang dari H. Ini berarti 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Ya. Nah, kemudian ada kejadian 2. Kejadian 2 ini adalah mahasiswa membawa payung. Jadi ada dua kejadian kan? Ini adalah mahasiswa bawa payung. Nah, kemudian kalau mahasiswa tidak membawa payung, simbolnya apa? Komplement kan? Ini berarti mahasiswa tidak membawa payung. Mahasiswa tidak membawa payung. Nah, sekarang kita lihat di soal. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan. Berarti ini menyatakan apa? Seseorang membawa payung pada saat hari hujan. Peluangnya berapa? 0,8. Sedangkan jika tidak hujan, itu adalah 0,4. Artinya apa? Bahwa berapa peluang seseorang membawa payung pada saat hari tidak hujan? Ini 0,4. Sampai sini bisa diikutin ya? Oke. Nah, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Sekarang kita akan menghitung berapa peluang hari hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung. Oke. Nah, bagaimana cara kita menjawab ini?
Gitu ya. Bagaimana cara kita menjawab ini? Nah, saya akan coba dengan bahasa saya supaya lebih mudah adalah tadi yang ditanyakan adalah berapa peluang ya mahasiswa tadi pertanyaannya apa? Berapa peluang hari hujan jika diketahui membawa payung? Jadi kalau kita bawa payung sekarang, berapa peluang turun hujan? Itu bahasa yang lebih mudah. Ya. Nah, sesuai definisi peluang bersyarat, ini sama dengan apa? Peluang, ya, hujan irisan bawa payung dibagi dengan peluang dia bawa payung. Pertanyaan tadi padahal kita yang diketahui ya, kalau diketahui dari soal, yang diketahui apa? Peluang hujan adalah 0,6. Peluang tidak turun hujan adalah 0,4. Peluang seseorang membawa payung pada saat hari hujan itu adalah 0,8. Kemudian peluang orang bawa payung pada saat hari tidak hujan itu adalah 0,4. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya menghitung peluang H irisan P? Atau ini bisa jadi peluang P diketahui H, dibagi dengan peluang P-nya. Bisa nggak kita dapat dari informasi yang kita dapat di sini? Sekarang gini, kalau saya peluang P diketahui H, ini definisinya tadi apa? Peluang P irisan H diketahui dengan peluang H. Benar nggak? Ya, berarti ini bisa kita, kalau saya mau dapatkan formulasi ini apa yang saya lakukan? Peluang P irisan H sama dengan apa? Peluang H kita kalikan dengan peluang P diketahui H. Ini ada nilainya nggak? Ada. Ini ada nilainya nggak? Ada. Ya, berarti sudah ketemu peluang P irisan H. Nah, sekarang kita cari berapa peluang seseorang bawa payung. Pertanyaan saya, orang bawa payung kapan? Kita bawa payung kapan? Kita bawa payung itu pada saat peluang, ya, bawa payung dan hari hujan. Atau, ya, kalau atau sesuai definisinya adalah atau berarti peluang dia bawa payung pada saat hari tidak hujan. Kan gitu. Sehingga kalau saya menghitung peluang P, ya, itu artinya apa? Bahwa saya akan menghitung peluang dari P irisan H ditambah peluang P irisan H aksen. Nah, kita bisa tahu nih peluang P irisan H kita bisa substitusi persamaan nih. Ya, ini katakanlah persamaan satu. Nah, sekarang kita bisa tarik berapa peluang ya P irisan H aksen. Dari mana kita dapat? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan peluang P diketahui H aksen, ini berapa hasilnya? Ini adalah peluang P irisan H aksen dibagi dengan peluang H aksen. Sehingga kita bisa menghitung peluang P irisan H aksen itu sama dengan apa? Peluang HC dikalikan dengan peluang P dikalikan. Nah, ini kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke sini. Sehingga untuk peluang P kita bisa dapatkan dengan apa? Ya, ini adalah peluang H, ini adalah peluang P diketahui H ditambah dengan peluang H komplement dikalikan dengan peluang P diketahui H komplement. Nah, ini berapa nilainya? Tinggal kita masukkan. Peluang H berapa? 0,6. Peluang P diketahui H adalah 0,8. Ditambah dengan berapa peluang H komplement? 0,4 dikalikan dengan 0,4. Jadi saya dapat ini 0,48 ditambah dengan 0,16. Hasilnya berapa? 0,64. Ya. Nah, tinggal kita substitusi ke atas. Berarti di sini hasilnya adalah 0,48 dibagi dengan 0,64. Inilah kita. Ini adalah cara aplikasinya. Masih ada pertanyaan dulu? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jelas ya? Belum jelas ya?
Nah, secara teori seperti apa? Ya, seperti tadi saya katakan adalah secara teori. Misalkan saya punya kejadian A dan B. Kejadian A dan kejadian B. Kejadian B ini, ya, B ini adalah partisi dari sampai saya punya N partisi. Jadi ini ada kejadian. Ada kejadian B gitu ya, ada B1 dan seterusnya. Kemudian ada satu kejadian yang terjadi antara semuanya. Kejadian A ini adalah kejadian semuanya. Sehingga kita bisa tahu nih, tadi seperti saya katakan. Kejadian ini adalah A irisan B1. Yang di sini ini adalah A irisan BN. Nah, kalau saya ingin menghitung A, ini adalah A irisan B1 ditambah A irisan B2 dan seterusnya sampai dengan A irisan dengan BN. Sehingga kalau saya ingin mencari peluang A, apa yang saya lakukan? Peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ya, ditambah dengan peluang A irisan dari BN. Nah, ini seperti apa ininya gitu ya. Jadi kalau ini adalah peluang nah, ini kita tahu tadi sesuai definisi. Jadi kalau kita ingin cari ininya, kita bisa ganti dengan B1 dikalikan peluang dari A, ya, A diketahui B1 ditambah peluang dari B2 dikalikan peluang A diketahui B2 dan seterusnya ditambah dengan peluang dari BN kalikan peluang dari A diketahui BN, ya, A diketahui BN. Nah ini. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa peluang, katakanlah B1 diketahui A, ya, maka akan mudah kita tinggal substitusi dari peluang B1 irisan dari A dibagi dengan peluang dari A. Di mana peluang A itu kita cari berdasarkan semua kemungkinan yang ada. Ya. Memang soal teorema Bayes ini agak abstrak dalam pengertian bahwa kita harus punya membayangkan tentang kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau kita belajar peluang, ibaratnya adalah kita harus memperhitungkan semua kemungkinan yang terjadi. Jadi harus mengidentifikasi peluang-peluang yang mungkin terjadi. Nah itu kaitannya dengan peluang. Bisa dimengerti sampai saat ini kalau untuk teoremanya? Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau gitu kita latihan soal, ya, kita akan latihan soal terkait dengan teorema Bayes. Ya, baik. Nah, suatu perusahaan asuransi itu membagi pelanggan menjadi dua kelompok, pelanggan yang berpotensi kecelakaan dan pelanggan yang tidak berpotensi kecelakaan. Jadi kita ada pelanggan yang potensi dan yang pelanggan tidak berpotensi, kan gitu ya. Kemudian pelanggan yang berpotensi, jadi ada kejadiannya kita amati adalah dia berpotensi dan dia tidak berpotensi. Kemudian ada kejadian adalah kecelakaan itu sendiri, itu adalah merupakan kejadiannya kan kecelakaan. Sehingga kita bisa kategorikan nih sebagai dua kejadian. Misalkan pelanggan itu ya, P. P itu adalah pelanggan yang berpotensi kecelakaan. Sepakat ya? Ya. Nah, berarti P komplemennya apa? Berarti kan kebalikannya P komplemennya apa? Berarti pelanggan yang tidak berpotensi kecelakaan. Benar nggak? Kemudian ada kejadian bahwa ada kejadian K, di mana K ini adalah kejadian kecelakaan. Jadi pelanggan, jadi ini pelanggan, ya, pelanggan mengalami kecelakaan, ya, mengalami kecelakaan pada tahun pertama. Sampai di sini bisa diikutin ya. Benar nggak? Dari mana? Di sini nih kata-katanya. Jadi
data yang menunjukkan bahwa pelanggan yang berpotensi kecelakaan mengalami kecelakaan pada tahun pertama. Nah, ini berarti ada kejadian lain di mana pada pelanggan yang berpotensi kecelakaan dia akan mengalami kecelakaan pada tahun pertama. Nah, sekarang kita sesuaikan. Diketahui adalah berarti ini peluang, ya, peluang bahwa seseorang mengalami kecelakaan, ya, jika diketahui dia adalah berasal dari pelanggan yang berpotensi, itu sebesar 0,4, ya. Namun sebaliknya, orang yang dia kecelakaan dari kelompok yang bukan berpotensi itu adalah sebesar 0,2. Nah, turun 0,2 ini peluangnya seperti apa? Sebenarnya kan 0,4, ya, 0,4 dikurangi dengan 0,2 sama dengan 0,2. Yang ditanyakan apa? Kemudian ditanya jika mengasumsikan bahwa 30% pelanggan merupakan kelompok yang berpotensi. Berarti diketahui bahwa peluang P-nya itu adalah besar 0,3. Berarti peluang P komplemennya itu satu berapa? 0,7. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa peluang seseorang mengalami kecelakaan. Ya, ini yang ditanyakan. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, solusinya apa? Kejadian kecelakaan itu bisa menimpa apa sih? Bisa menimpa orang kecelakaan dari kelompok yang potensi, ya kan, ditambah dengan orang yang kecelakaan dari kelompok yang tidak berpotensi. Ya. Sehingga kalau saya menghitung berapa peluang K itu sama dengan peluang K irisan P ditambah dengan ditambah dengan peluang K irisan P aksen. Sampai sini bisa diketahui kan? Bisa paham ya? Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya tak buat slide satu lagi biar. Nah, kita tahu nih sekarang di soal. Jadi, Anda paham yang ditanyakan itu sebenarnya peluang dari K-nya. Ini berapa? Sementara kejadian K, kecelakaan itu bisa berasal dari orang yang dari kelompok yang berpotensi ditambah dari kecelakaan yang berasal dari kelompok yang bukan potensi. Sehingga kalau kita menghitung peluang dari K itu sama dengan peluang K irisan P ditambah dengan peluang K irisan P juga. Nah, dari mana kita bisa tahu untuk menyelesaikan itu? Perhatikan bahwa kita tahu bahwa peluang dari orang yang tadi ketahui di sini adalah peluang K, ya, diketahui P itu adalah 0,4. Kita tahu bahwa peluang K diketahui P itu adalah peluang K union P dibagi dengan peluang P. Sehingga kalau saya menghitung peluang K union P itu sama dengan peluang P dikalikan dengan peluang K diketahui P. Ya, ini adalah kita tahu tadi peluang P-nya adalah 0,3, peluang K diketahui B-nya adalah 0,4. Sehingga ini adalah 0,12. Kemudian kita punya berapa peluang? Tadi K diketahui K komplement diketahui K diketahui oleh dari kelompok yang bukan berpotensi. Jadi ini adalah peluang K irisan P komplement dibagi peluang dari P komplement, sehingga kita punya peluang K irisan P komplement adalah peluang dari P komplement dikalikan dengan peluang diketahui P komplement. Nah, berapa peluang P komplementnya? Ini adalah 0,7 kita kalikan dengan 0,2. Berarti ini adalah 0,14. Nah, dari sini kita substitusi ke sini. Berarti ini sama dengan 0,12 ditambah 0,14. Hasilnya berapa? 0,20. Udah kan? Jadi orang yang mengalami kecelakaan pada tahun pertama itu adalah 26. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memperhitungkan berapa tingkat premi yang harus diberikan kepada nasabahnya. Ada pertanyaan?
Ada diskusi? Sebenarnya kalau kalian bisa menginterpretasikan ini dalam bentuk matematika, gampang ya menyelesaikannya kan? Ya, ya memang butuh pengalaman sih. Latihan, kalau semakin banyak Anda latihan akan semakin terbiasa. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi intinya adalah kalian mampu mengidentifikasi dulu. Kalau kecelakaan ini menimpa pada kelompok mana saja sih? Nah, ini yang kita coba selesaikan, kita coba uraikan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba latihan soal yang lain. Ya, saya punya soal latihan soal. Ya, masih ingat ya soal kita yang tentang ini, yang mahasiswa SMK. Oke. Nah, silahkan Anda coba. Saya kasih waktu Anda 5 menit untuk menyelesaikan ini. Ini soal yang kita bahas minggu lalu. Kita jawab ya bersama-sama ya. Kalau saya punya seperti ini, soal ini berarti kita harus bisa menyangkutkan dulu kan. Berarti di sini ada, paling gampang adalah dari 200 orang pelamar, terdapat 150 berasal dari SMA. Berarti ada 2 kelompok, SMA dengan SMK. Kemudian di situ ada 2 kejadian, dia mempunyai sertifikat bahasa Inggris atau tidak. Nah, ada baiknya kalau kejadian seperti ini Anda buat dalam bentuk tabulasi silang, ya, sama dengan yang minggu lalu kita bahas. Ya, nggak apa-apa. Kita bahas di minggu lalu, ya. Oke, kalau ini SMA, ini SMK, ini total, ini adalah yang punya bahasa Inggris, ini yang bukan bahasa Inggris, ya. Kemudian ini total. Jumlah total peserta berapa di sini? 200 kan? 200. Dari 200 orang pelamar, 150 berasal dari SMA, dan sisanya berarti 50 dari SMK. Nah, dari siswa SMA ini, 80 mempunyai sertifikat bahasa Inggris. Ini berarti 80 mempunyai sertifikat bahasa Inggris. Berarti berapa yang tidak punya sertifikat bahasa Inggris di sini? Berarti 70. Ya. Oke. Nah, pelamar yang berasal dari SMK itu hanya 20% yang punya sertifikat bahasa Inggris. 20% dari 50. Berarti di sini adalah 10, di sini 40. Berarti total yang punya sertifikat bahasa Inggris berapa? 80, 10, berarti ini 90. Ini adalah 110. Ya. Nah, ini kita bisa bentuk dalam tabulasi peluang. Sama seperti tadi. Atau kita menggunakan, ini juga nggak apa-apa. Ya, informasi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kita punya 2 kejadian kan? Berapa peluang pelamar bersertifikat bahasa Inggris jika diketahui di pendidikan SMA? Artinya, kita ingin tahu kan dari anak SMA ini, ya, berapa yang punya bahasa Inggris? Sebenarnya gampang-gampangnya itu ada jawab aja 80 per 150. Udah ketemu. Nah, tapi bagaimana cara mendapatkan 80 per 150? Inilah kita sebut dengan konsep peluang bersyarat. Kita menghitung berapa dia yang punya sertifikat jika dia diketahui berpendidikan SMA. Nah, ini yang kita tahu. Berarti kita peluang I irisan SMA dibagi dengan peluang dia SMA. Berapa yang punya bahasa? Kalau ini semuanya dibagi adalah 200. Ya, karena ini peluang secara keseluruhan. NS-nya adalah 200. Berarti ini 80 dibagi 200 dibagi dengan 150 per 200. Ini habis, kita tinggal 80 per 150. Udah ya? Oke, yang B. Gampangnya, berapa cepatnya? Jawabannya. Nggak usah berpikir tentang sebaran bersyarat. Dari tabel itu, berapa peluang pendidikan SMA jika diketahui yang bersangkutan tidak mempunyai ijazah bahasa Inggris? Berapa jawaban cepatnya? 70 per 150. 70 per 150. 70 per 150 atau 70 per 110? 70 per 110. 70 per 110. Ya, oke, good point. 70 per 110. Kenapa? Karena kita diketahui ini yang kita fokuskan itu adalah untuk yang ini kan?
yang tidak punya sertifikat bahasa Inggris. Ada 70 yang dari SMA, ada dari 40 yang dari SMA. Itu gampangannya ya. Kalau kita mau menyelesaikan dengan konsep peluang bersyarat, ini adalah berarti I-komplement dia berasal dari SMA. Jadi peluang I-komplement irisan SMA dibagi dia peluang SMA. Nah ini yang dia, peluang, kembali. Kita akan mencari peluang dia SMA jika dia diketahui adalah I-komplement. Peluang SMA, irisan dari I-komplement, ya dibagi dengan peluang dari I-komplement. Ini berarti berapa SMA dibagi irisan I-komplementnya adalah 70 per 200 dibagi 110 per 200. Habis sehingga kita punya 70 per 100. Ya. Nah, kalau apakah ini mempunyai sertifikat bahasa Inggris merupakan saling bebas, tinggal Anda cari peluang SMA irisan bahasa Inggris berapa? 80 per 200. Ya. Kemudian Anda cari peluang SMA berapa? Peluang SMA adalah 150 per 200. Peluang bahasa Inggris berapa? Yang bisa bahasa Inggris adalah 90 per 200. Nah ini kita peluang dia SMA dikalikan peluang bahasa Inggris berapa nih? 150 per 200 dikalikan 90 per 200. Ini habis ya. Ini habis. Jadinya berapa? 15 kali 9 ya. 15 kali 9 itu nggak bisa mikir. 135 per 400. Kan beda dengan ini ya. Kalau beda dengan ini, sehingga kita katakan antara SMA ya dan bahasa Inggris merupakan kejadian yang tidak saling bebas. Jadi ini dan bahasa Inggris adalah tidak saling bebas. Artinya apa? Bahwa anak-anak yang berasal dari SMA mempunyai kecenderungan mempunyai sertifikat bahasa Inggris dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari SMA. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Sani. Untuk rumusnya itu apakah boleh langsung ini ya, Bu? Misal 80 per 150, nggak usah ditulis per totalnya ya, Bu? Kalau Anda langsung jawab di sini, kalau ini ketemunya, boleh. Misalkan kalau Anda tuliskan peluangnya seperti ini, dengan ada indikasi ini, misalkan Anda langsung aja ketemu peluang SMA, diketahui IC, kemudian jawabannya 70 per 110, boleh. Tapi kalau Anda tuliskan sebagai peluang SMA garing E ini, kemudian Anda tuliskan cuma 70, ini salah. Karena ini peluang harus dibagi dengan universalnya. Universalnya berapa? Harus dibagi dengan 200. Ya. Karena tanda bersyarat ini, tanda tegak lurus ini menyatakan bahwa universal kita mana yang mau kita amati. Apakah kita berbicara secara keseluruhan atau kita fokus pada kriteria tertentu. Nah, ini yang kita amati. Ya, kalau Anda tuliskan seperti ini, harus dengan 200, harus dibagi 200. Jangan hanya 70. Karena kalau 70 kan berarti N-nya, bukan peluangnya. Kecuali Anda menuliskan sebagai gini, peluang SMA diketahui IC, Anda tuliskannya gini, N SMA ini adalah IC dibagi dengan NIC. Nah, kalau seperti ini, boleh Anda langsung tuliskan 70 per 110. Jadi hati-hati menuliskan ininya ya. Anda nggak mau ribet ya dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Tapi hati-hati. Apakah Anda berbicara tentang peluang atau Anda bicara tentang N-nya? Itu aja. Paham ya Sani? Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah kita hari ini. Ya, semoga materi saya bisa memberikan pemahaman Anda mengenai peluang bersyarat.
Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.